Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Aldi, mahasiswa IKIP GRI Pontianak, semester 6 kelas A pagi. Di sini saya ingin membuat video tentang etika bermedia sosial, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan digital, dosen pengampunya Muhammad Anwar Rubai, Magister Pendidikan. Di sini langsung saja saya menjelaskan etika bermedia sosial. Penggunaan media sosial yang beretika sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat digital dengan berpedoman pada prinsip-prinsip moral. Kita dapat berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab di dunia online. Di sini ada definisi etika bermedia sosial. Pertama itu kejujuran, memposting konten yang jujur dan tidak menyesatkan. Ketika kita ingin memposting sebuah konten, pastikan dulu postingan itu benar atau tidaknya. Apakah postingan itu bisa mempengaruhi pemikiran publik akan postingan tersebut. Yang kedua itu empati, mempertimbangkan dampak postingan terhadap orang lain. Seperti contoh ketika seseorang ingin memposting suatu aib seseorang, maka dia itu harus memikirkan dulu apa dampak terhadap orang yang akan dia sebarkan aibnya. Yang ketiga itu tanggung jawab, bersikap bijak dan tidak menyalahkan platform media sosial. Nah, di sini banyak sekali orang yang menyalahgunakan media sosial, seperti orang yang memphishing akun untuk mendapatkan uang. Nah, itu sudah salah dalam etika bermedia sosial. Dia menyalahgunakan platform media sosial itu untuk menipu ramai orang. Yang kedua itu prinsip-prinsip etika bermedia sosial. Yang pertama itu menghormati privasi, menghargai batas-batas privasi orang lain. Yang kedua itu menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan konten yang mengandung diskriminasi atau kebencian. Yang ketiga itu menjaga kesopanan, berkomunikasi dengan sopannya dan menghindari bahasa yang kasar. Nah, di sini banyak sekali ataupun marak ketika kita membahas media sosial itu, ini sudah hal yang wajar. Banyak sekali orang-orang menyalahgunakan media sosial itu untuk mengata-ngatai orang. Yang keempat itu menjaga kredibilitas, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Di sini ada etika membagikan konten. Yang pertama itu pertimbangan dampak. Pikirkan bagaimana postingan dapat mempengaruhi orang lain. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, di sini ketika kita ingin membagikan konten seseorang itu, kita lihat dulu apakah postingan tersebut akan mempengaruhi orang lain ke dampak negatif atau positif. Ke dampak positif boleh kita sebar konten tersebut, asal jangan ke dampak negatif, itu sebaiknya kita laporkan. Yang kedua itu cek keakuratan, pastikan informasi yang dibagikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita ingin membagikan sebuah konten, kita pastikan dulu hoax atau tidaknya postingan tersebut, karena bermedia sosial itu banyak orang yang tidak tahu apakah yang kita posting itu benar atau tidak. Apalagi orang tua, mereka itu percaya terus apa yang kita bagikan di media sosial itu.
Ketiga itu dapatkan izin. Jika membagikan konten orang lain, dapatkan izin terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin membagikan sebuah konten seseorang, jangan langsung membagikannya. Kita harus izin terlebih dahulu atau kita akan terkena copyright dan bisa saja orang itu menuntut kita atas hak dia. Dan selanjutnya, etika berinteraksi. Pertama itu respon yang sopan, berikan tanggapan yang santun dan konstruktif ketika berinteraksi. Kedua itu toleransi perbedaan, hargai perbedaan pendapat dan tidak terprovokasi. Yang ketiga itu menghindari intimidasi, jangan melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Yang selanjutnya etika menjaga privasi, lindungi informasi pribadi, jaga kerahasiaan data pribadi dan hindari membagikannya secara terbuka. Yang kedua, atur pengaturan privasi. Pastikan pengaturan privasi akun media sosial Anda sesuai dengan preferensi. Ketiga itu jaga anonimitas. Pertimbangkan menggunakan akun anonim jika diperlukan. Nah, di sini kita ada etika menghadapi konten negatif. Yang pertama itu blokir. Blokir pengguna yang membuat konten negatif. Ketika Anda menemukan sebuah konten yang negatif, sebaiknya Anda jangan tonton atau menyukai konten tersebut. Sebaiknya Anda blokir saja, karena ketika Anda menonton atau menyukainya, maka video tersebut akan naik. Yang kedua itu laporkan. Laporkan konten yang melanggar kebijakan platform media sosial. Yang ketiga itu abaikan dan tidak menanggapi konten negatif secara berlebihan. Selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari dampak negatif. Dengan memegang prinsip-prinsip etika, kita dapat berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab di dunia digital. Nah, rekomendasikan agar pengguna media sosial senantiasa menerapkan standar etika dalam aktivitas online mereka. Nah, selesai sudah materi tentang etika bermedia sosial dari saya. Apabila ada salah kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.